Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Uliyah dari kelas T10, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kewirausahaan pendidikan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah kewirausahaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Mutamam MED. Pengertian wirausaha. Secara sederhana, arti wirausaha adalah seorang yang berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa dan berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas, sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif dalam menentukan dan menciptakan berbagai ide. Setiap pikiran dan langkah wirausaha adalah bisnis. Bahkan, mimpi seorang pebisnis sudah merupakan ide untuk berkreasi dalam menemukan dan menciptakan bisnis-bisnis baru. Etika wirausaha. Etika yang berlaku oleh pengusaha oleh beberapa pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Di samping memiliki tujuan, etika juga sangat bermanfaat bagi perusahaan apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Beberapa tujuan etika yang selalu dicapai oleh pengusaha yang pertama yaitu untuk persahabatan dan pergaulan. Yang kedua, untuk menyenangkan orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk membujuk pelanggan. Kemudian untuk mempertahankan pelanggan dan membina serta menjamin hubungan. Ciri-ciri wirausaha. Berwirausaha tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan keinginan pengusaha. Tidak sedikit wirausaha yang mengalami kerugian, tetapi ada juga yang mendapatkan keuntungan atau berhasil. Berikut ini beberapa ciri wirausaha yang dikatakan berhasil. Mereka memiliki kerja keras, kemudian memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Kemudian mereka memiliki inisiatif dan mereka proaktif. Pengusaha yang berhasil, mereka adalah orang-orang yang berani mengambil risiko dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kemudian, mereka berorientasi pada prestasi dan mereka memiliki komitmen dalam berwirausaha. Kreativitas dan inovasi. Teknologi adalah ekspresi dan kreativitas manusia. Penemuan sebuah teknologi baru, produk baru, ataupun proses yang baru diawali dari sebuah ide dan gagasan yang dilahirkan dari proses pemikiran kreatif manusia. Kreativitas sendiri sering diartikan sebagai kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru atau wawasan yang baru. Kreativitas adalah penggerak inovasi. Tanpa kreativitas, tidak mungkin timbul motivasi untuk menciptakan kreasi-kreasi baru. Kreativitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu manusia dan lingkungan. Artinya, pemikiran kreatif dihasilkan dari otak yang dari asalnya memang kreatif dan diwariskan secara turun-temurun.
Orang kreatif memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan memiliki motivasi yang kuat untuk menggali masalah-masalah yang bernilai. Orang kreatif memiliki motivasi yang kuat untuk mengenali masalah-masalah yang bernilai. Mereka mampu menangkap peluang yang ditawarkan. Orang kreatif banyak sekali menghadapi masalah dalam mengembangkan intelektual mereka. Mereka mampu dengan jelas melihat intisari untuk masalah serta melibatkan pikiran sadar adalah upaya memecahkan permasalahan tersebut. Beberapa ciri-ciri seseorang yang kreatif. Yang pertama, rasa ingin tahunya yang kuat. Memiliki motivasi dan kemampuan yang tinggi untuk mengenali masalah yang bernilai. Kelincahan mental berpikir dari segala arah. Mampu menyatakan idenya secara jelas. Mampu menghasilkan ide yang banyak secara tepat. Mampu menciptakan ide asli dan lumrah, terbuka terhadap ide-ide orang lain. Kemampuan untuk bekerja sama, berani tampil beda, dan teguh dalam menyelesaikan masalah. Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola para wirausahawan adalah sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengelolaan manusia sebagai aset yang paling penting bagi perusahaan dimulai dari penentuan jabatan yang dibutuhkan perusahaan atau seberapa banyak jabatan yang diperlukan. Setelah analisa jabatan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan analisa jabatan yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya setelah merencanakan tenaga kerja selesai adalah melakukan pengadaan, meliputi penarikan karyawan dan seleksi. Penarikan karyawan dengan kebutuhan persyaratan yang diinginkan. Penarikan pegawai dapat dilakukan melalui iklan. Tugas perusahaan selanjutnya adalah menentukan kompensasi yang akan diterima karyawan. Besarnya kompensasi yang akan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, jabatan, wewenang, dan tanggung jawab, serta faktor lainnya. Mungkin kita pernah dengar bahwa keluarga yang kaya raya akan memunculkan anak-anak yang kaya karena mereka terbiasa kaya. Begitu pula ada yang menganggap bahwa seorang menjadi pengusaha karena memang bapak ibunya, kakek neneknya, dan sebagian besar keluarganya adalah keturunan pengusaha. Anggaplah seperti menurut hemat penulis merupakan pemikiran yang keliru. Tidak bisa dipungkiri memang ada banyak pengusaha yang lahir dari keluarga atau keturunan pengusaha, tetapi bukan berarti diturunkan secara genetis. Mungkin hal ini terjadi karena aspek lingkungan pengusaha yang cukup kuat memengaruhi jiwa orang tersebut untuk menjadi pengusaha. Menjadi wirausaha atau entrepreneur tentu saja merupakan hak asasi semua orang. Jangan karena mentang-mentang kita tidak punya keturunan pengusaha sehingga menutup peluang untuk menjadi wirausaha.
Langkah awal kita lakukan apabila berminat terjun ke dunia wirausaha adalah menemukan jiwa kewirausahaan dari diri kita. Orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan mempunyai ciri-ciri mereka percaya diri, yakin, optimis, dan penuh komitmen. Kemudian mereka berinisiatif, energik, dan percaya diri. Mereka memiliki motif berprestasi, berorientasi hasil, dan berwawasan ke depan. Kemudian mereka memiliki jiwa kepemimpinan, berani tampil beda, dan berani mengambil dengan penuh hitungan. Orang-orang yang suka berwirausaha, mereka menyukai tantangan-tantangan. Kemudian mereka menumbuhkan kompetensi kewirausahaan. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Beberapa keterampilan yang dimiliki oleh wirausaha yaitu managerial skill atau keterampilan manajerial, merupakan bekal yang harus dimiliki wirausaha. Seorang wirausahawan harus mampu menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawas agar usaha yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan menganalisis dan mengembangkan pasca, kemampuan mengelola sumber daya manusia, material, uang, fasilitas, dan seluruh sumber daya perusahaan merupakan syarat mutlak menjadi wirausaha yang sukses. Secara garis besar, ada dua cara untuk menumbuhkan kemampuan manajerial, yaitu melalui jalur formal, misalnya melalui jenjang lembaga pendidikan di sekolah menengah kejuruan dan manajemen, atau melalui pendidikan tinggi, misalnya departemen manajemen yang tersebar sebagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jalur ini formal, misalnya melalui seminar, pelatihan, dan otodidak, serta melalui pengalaman. Konseptual skill, kemampuan untuk merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi usaha merupakan landasan utama menuju wirausaha yang sukses. Tidak mudah memang mendapatkan kemampuan ini. Kita harus bekerja keras, belajar dari berbagai sumber, dan terus belajar dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Human skill atau keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berelasi. Simple, mudah bergaul, simpati, dan empati kepada orang lain adalah model keterampilan yang sangat mendukung kita menuju keberhasilan usaha. Dengan keterampilan seperti ini, kita akan memiliki banyak peluang dalam merintis dan mengembangkan usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ini misalnya dengan melatih diri di berbagai organisasi, bergabung dengan klub-klub hobi, dan melatih kepribadian kita agar bertingkah laku menenangkan bagi orang lain.
Decision making skill, keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Sebagai seorang wirausaha, kita seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian. Berbagai permasalahan biasanya bermunculan pada situasi seperti ini. Wirausaha dituntut untuk mampu menganalisis situasi dan merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan berbagai alternatif pemecahannya. Tidak mudah memang memiliki alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Agar tidak salah menentukan alternatif sebelum mengambil keputusan, wirausaha harus mampu mengolah informasi sebagai bahan dasar mengambil keputusan. Keterampilan memutuskan dapat kita pelajari dan kita bangun melalui berbagai cara. Selain pendidikan formal, pendidikan informal melalui pelatihan, simulasi, dan berbagai pengalaman kita dapat peroleh. Time managerial skill, keterampilan mengatur dan menggunakan waktu. Para pakar psikologi mengatakan bahwa salah satu penyebab atau sumber stres adalah ketidakmampuan seseorang dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Ketidakmampuan mengelola waktu membuat jiwanya gundah dan tidak tenang. Seorang wirausaha harus terus belajar mengelola waktu. Keterampilan mengelola waktu dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan rencana-rencana yang telah digariskan. Hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Melalui pengembangan teknologi baru, penampuan pengetahuan ilmiah baru, perbaikan produk barang dan jasa yang ada, dan penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien. Jiwa dan sikap kewirausahaan. Yang pertama yaitu percaya diri atau self-confidence, merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegiatan berkarya. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila pada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun, dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Keberanian mengambil risiko. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk
mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Wirausaha menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pada situasi ini ada dua alternatif yang harus dipilih, yaitu alternatif yang menanggung risiko dan alternatif yang konservatif. Kemampuan untuk mengambil risiko ini tergantung pada keyakinan diri sendiri dan kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, serta kemampuan untuk menilai situasi risiko secara realitas. Kepemimpinan. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru, serta berbeda sehingga ia menjadi pelopor, baik dalam proses produksi maupun pemasaran, dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Berorientasi ke masa depan. Wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya adalah dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang ada sekarang. Keorisinilan, kreativitas, dan inovasi. Wirausaha yang inovatif adalah orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mereka tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Mereka selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaan. Mereka selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Kompetensi wirausahawan. Wirausahawan yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan keterampilan. Langkah-langkah memulai berwirausaha. Yang pertama yaitu memilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Tips pertama ini sangatlah membantu bagi mahasiswa yang cenderung memiliki kegiatan yang tinggi sekaligus mudah jenuh. Tidak mudah memang, terutama jika kita sudah lama dan terbiasa berada dalam zona nyaman. Seringkali kesibukan kerja membunuh insting kita untuk berkreasi maupun mengasah minat dan kesukaan yang mampu mendatangkan uang. Jika Anda telah menentukan minat, maka segeralah asah pengetahuan dan perbanyak bacaan, serta keterampilan mengenai bidang usaha yang hendak Anda tekuni. Perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Seringkali tawaran-tawaran peluang bisnis dan dukungan pengembangan bisnis datang dari rekan-rekan di dalam jaringan tersebut. Namun Anda tetap harus hati-hati, karena tidak pernah ada yang namanya makan siang gratis, siapapun itu. Anda harus tetap berhati-hati. Hal ini juga sejalan dengan prinsip seorang pebisnis, uang tidak mengenal tuan. Bisa saja hari ini Anda adalah big boss, namun esok lusa
Anda menjadi pengangguran karena didepak oleh karyawan sendiri yang bekerja sama dengan partner bisnis Anda atau bahkan investor Anda. Pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa. Kebanyakan orang tidak sadar ketika memulai berbisnis terjebak di dalam fenomena banting harga. Anda harus bisa mencari celah dan ceruk pasar yang unik. Anda harus menentukan posisi Anda di dalam peta persaingan usaha. Misalkan Anda memulai usaha bisnis jasa pembuatan desain web. Tentukan apakah Anda ingin bersaing berdarah-darah di usaha web murah meriah atau Anda akan spesifik kepada desainnya. Atau Anda spesifik kepada faktor security atau kepada tingkatan kesulitan dan kompleksitas pengelolaan database-nya. Jaga kredibilitas dan brand image. Seringkali kita ketika memulai berusaha melupakan faktor nama baik, kredibilitas, dan pandangan orang terhadap produk atau jasa kita. Padahal ini yang paling penting dalam berbisnis. Mengulur-ngulur pembayaran ketika supplier atau peminjam modal adalah tindakan yang sangat fatal. Berakibatnya kepada munculnya nama Anda di dalam daftar hitam jaringan bisnis yang Anda tekuni. Berhemat dalam operasional secara terencana serta sisihkan uang untuk modal kerja dan penambahan investasi alat-alat produksi atau jasa. Banyak orang yang jika sudah beruntung besar dan berada di atas melupakan faktor persaingan akan hal tak terduga maupun merencanakan pengembangan usaha. Padahal bisnis adalah sama dengan hidup, harus selalu bertahan dan berjuang. Pada banyak pengusaha dan pengrajin kita, ketika sudah kebanjiran order dan menerima banyak uang, malah mendahulukan membeli barang-barang branded. Hal ini tidak salah, namun akan lebih baik jika keuntungan itu disisihkan untuk laba ditahan dan penambahan modal kerja. Pemasaran dan strategi. Pemasaran merupakan sesuatu proses sosial dan manajerial dengan nama individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan baik. Konsumen yang menginginkan dan membutuhkan suatu produk adalah individu atau kelompok tertentu. Kelompok pasar yang terdiri dari berbagai jenis, meliputi pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintahan. Strategi adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai satu tujuan. Beberapa strategi yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan suatu produk meliputi penentuan logo dan moto, menciptakan merek, dan keputusan label. Pelaksanaan strategi buruan pemasaran terdiri dari strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, serta strategi promosi. Pendidikan dalam arti mikro merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik baik di keluarga, sekolah,
maupun di masyarakat. Sedangkan pendidikan dalam arti makro adalah proses interaksi antara manusia sebagai individu dengan lingkungan alam semesta, lingkungan sosial, masyarakat, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup pendidikan. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di rumah dalam lingkungan keluarga, berlangsung tanpa organisasi, tanpa orang tertentu yang dianggap sebagai pendidik, tanpa program yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dan tanpa evaluasi formal berbentuk ujian. Namun, pendidikan informal menentukan kepribadian anak, apakah anak akan menjadi anak yang bertanggung jawab, berbudi luhur, patuh akan peraturan, berpegang teguh pada janjinya, atau sebaliknya. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu, seperti di sekolah atau universitas. Ini terlihat adanya perjenjangan, adanya program pembelajaran, jangka waktu proses belajar, dan bagaimana proses penerimaan murid, dan lain-lain. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal meliputi berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara terorganisasi agar terutama generasi muda dan juga orang dewasa yang tidak dapat sepenuhnya atau sama sekali tidak berkesempatan mengikuti pendidikan sekolah. Pendidikan non-formal meliputi kegiatan pengetahuan praktis dan keterampilan dasar yang diperlukan masyarakat. Hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan transfer of knowledge, transfer of value, dan transfer of culture, and transfer of religious, yang semoga diarahkan pada upaya untuk memanusiakan manusia. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut pandangan Paula Freiberg, pendidikan adalah proses pengkaderan dengan hakikat tujuannya adalah pembebasan. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan seperangkat sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. Sasaran yang dicapai melalui pendidikan memiliki ruang lingkup sama dengan fungsi pendidikan. Wujud tujuan pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Sehingga tujuan pendidikan dapat dimaknakan sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang dicapai melalui berbagai kegiatan,
baik di jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Output dari pendidikan dapat tercapai secara maksimal jika tujuan dari pendidikan ditentukan dengan tepat dan benar. Oleh karenanya, sebelum menentukan tujuan, sebaiknya kita menentukan dasar atau landasan terlebih dahulu. Adapun yang menjadi landasan pendidikan nasional kita adalah landasan filosofis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan sosiologis, yaitu masyarakat Indonesia. Landasan kultural, kebudayaan nasional. Landasan psikologis, perkembangan peserta didik. Kemudian landasan ilmiah dan teknologi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah dasar atau landasan pendidikan ditetapkan, kita dapat menyusun tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Ada beberapa rumusan mengenai tujuan pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Namun, yang kita akan bahas di sini adalah rumusan yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta rumusan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud di sini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan menyeluruh yang mengandung makna lebih luas. Sedangkan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari rumusan tujuan pendidikan nasional, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia yang ingin dihasilkan dari sistem pendidikan di Indonesia adalah manusia yang mumpuni, yang mampu menjawab tantangan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai moral yang dianut oleh bangsa Indonesia. Peran kewirausahaan dalam pendidikan. Tantangan paling nyata adalah era globalisasi. Globalisasi tersebut sudah menimbulkan dampak ganda. Di satu sisi membuka kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya antar negara. Namun, di sisi lain ternyata membawa persaingan yang sangat ketat. Oleh sebab itu, tantangan utama di masa kompetitif pada semua sektor jasa dengan mengandalkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen. Guru sebagai ujung tombak memiliki peranan yang sangat penting dalam menangkal dampak buruk dari globalisasi. Melalui proses pembelajaran yang dilakukannya, proses pembelajaran yang berkualitas akan muncul dari guru yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas pula. Tuntutan profesionalisme guru merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jika kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, selama ini ada anggapan bahwa rendahnya kualitas pendidikan Indonesia terkait dengan rendahnya tingkat kesejahteraan guru.
Akibatnya, guru mengerjakan pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Peningkatan profesionalisme guru bukan hanya merupakan tanggung jawab guru, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, sekolah, dan organisasi yang terkait dengan pendidikan. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait harus mendukung secara nyata ketika menuntut guru menjadi pekerjaan yang profesional. Sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi guru mutlak harus ada, karena para guru ini harus selalu updating dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan apa yang terjadi dengan dunia. Dan ini membutuhkan fasilitas dan teknologi yang memadai. Mungkin tidak begitu masalah dengan guru yang tinggal di perkotaan yang sudah tersentuh dengan kecanggihan teknologi. Bagaimana guru yang tinggal di daerah pedesaan dan daerah terpencil? Dan kita juga tahu bahwa untuk mengakses informasi yang up-to-date tidaklah murah. Profesionalisme tidak hanya mencakup kompetensi seseorang, namun harus mengisyaratkan adanya komitmen, dedikasi, kebanggaan, dan ketulusan yang melekat pada diri seseorang. Kriteria seorang guru dinyatakan profesional antara lain memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya, secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarkannya pada siswa, bertanggung jawab memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugas, dan menjadi bagian dari masyarakat belajar di lingkungan profesinya. Untuk mengefektifkan fungsi dan peranan guru, sesungguhnya tidak cukup dengan hanya meningkatkan jumlah dan kualifikasi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan guru. Namun hal yang paling menonjol untuk dijadikan bahan kebijakan ialah aspek pengembangan jiwa entrepreneur para pengelola lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan guru, sehingga calon-calon guru tersebut memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai. Kepemilikan jiwa kewirausahaan bagi calon-calon guru tersebut sangat penting artinya, karena guru memiliki peran strategis dalam proses transformasi budaya entrepreneurship kepada murid-muridnya, yang pada akhirnya jiwa kewirausahaan guru tersebut akan senantiasa mengalir dari generasi ke generasi. Dalam wacana teoritis, jiwa kewirausahaan tersebut akan mempengaruhi perilaku orang lain, sebab kepemimpinan guru merupakan fenomenanya dalam mempengaruhi murid. Perilaku kepemimpinan yang berkualitas bagi guru ditunjukkan dengan deskripsi karakteristik pribadi guru yang memiliki kematangan sosial, kecerdasan, kebutuhan untuk berprestasi, dan sikap dalam hubungan kemanusiaan. Wujud dari perilaku tersebut pada kenyataannya cenderung membentuk karakteristik kepribadian yang khas atau perilaku dominan yang diperlihatkan dalam konteks interaksi dengan para muridnya. Kecenderungan perilaku tersebut menjadi prototipe perilaku yang sering disebut gaya kepemimpinan guru. Secara formal, guru adalah seorang pemimpin bagi segala kegiatan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Dengan demikian, upaya pencapaian tujuan pembelajaran banyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan, wawasan, dan juga jiwa yang dimiliki oleh para guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran.
Apabila para guru memiliki ketiga kemampuan tadi dalam bidang kewirausahaan, sangat dimungkinkan proses pembelajaran memiliki efektivitas yang tinggi. Fungsi guru sebagai pemimpin pendidikan yang paling pokok adalah sebagai manajer pembaruan pembelajaran melalui proses-proses transformasi budaya belajar dan bekerja. Proses transformasi budaya tersebut hanya dapat berlangsung oleh orang-orang yang berjiwa entrepreneur. Sebagai suatu lembaga pendidikan, sekolah merupakan unit organisasi formal yang memiliki struktur organisasi tersendiri, dengan tata kerja dan personil khusus yang terlibat di dalamnya. Guru merupakan pemimpin yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan segala aktivitas pembelajaran, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Salah satu manfaat bagi jiwa entrepreneur ialah dapat membentuk citra Anda sebagai guru yang karismatik. Jiwa entrepreneur dapat ditularkan melalui proses kepemimpinan transformasional, karena proses ini memfokuskan secara khusus pada penciptaan dan pemeliharaan dari sebuah perubahan. Perubahan seperti itu dibutuhkan ketika organisasi mengantisipasi ancaman baru atau sedang menghadapi ancaman. Oleh karena itu, penanaman jiwa kewirausahaan sangat relevan dengan kondisi bangsa yang sedang mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Tentu saja bagaimana Anda menjadi pemimpin transformasional benar-benar melakukannya telah menjadi subjek dari perdebatan hangat. Namun beberapa mekanisme termaksud karisma dan motivasi inspirasional sering diketahui. Perilaku karismatis, sebagaimana kita lihat, sering menyebabkan murid untuk mengidentifikasi dan mengikat dirinya dengan pemimpin. Ini biasanya melibatkan sebuah visi yang menarik, menyusun perilaku yang dibutuhkan, misalnya semangat pengorbanan, dan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan pada tugas-tugas murid dalam belajar. Guru yang berjiwa entrepreneur juga mencoba untuk menciptakan hubungan istimewa dengan masing-masing muridnya. Kepemimpinan entrepreneur mencoba untuk menyediakan stimulasi intelektual dengan menantang orang-orang yang dipimpinnya untuk berpikir dalam suatu cara yang benar-benar baru. Meskipun perilaku jelas merupakan hal yang penting, kepemimpinan entrepreneur juga dapat dipandang sebagai sebuah proses baik dalam tradisional maupun transformasional. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus memiliki beberapa kompetensi, di antaranya yaitu kompetensi kepribadian. Kepala sekolah harus berkepribadian jujur, adil, serta responsif. Kemudian kompetensi sosial. Kepala sekolah harus dapat berkomunikasi serta bekerja sama dengan baik. Kemudian kompetensi supervisi. Kepala sekolah bisa melakukan bimbingan, arahan, serta koreksi kesalahan-kesalahan guru dalam pembelajaran. Kemudian kompetensi manajerial. Kepala sekolah harus mampu membuat perencanaan, mampu menggerakkan, serta mampu mengevaluasi guru-guru. Kemudian kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah harus menerapkan bahwa sekolah itu harus mandiri dan mempunyai daya juang serta inovasi.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa kewirausahaan dalam pendidikan berarti bahwa sekolah, terutama pengelola sekolah ataupun kepala sekolah, melakukan upaya terus-menerus untuk memenuhi persyaratan sekolah. Kewirausahaan dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya menjadi satu dengan kepribadian, wawasan, dan kewirausahaan. Kewirausahaan dalam pendidikan sangat penting bagi kepala sekolah ataupun pemimpin, karena ini dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, menjadi mandiri menghadapi tantangan global yang berubah dengan cepat, dan memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan. Kewirausahaan dalam pendidikan memerlukan hal-hal penting yang sistematis, kreatif, inovatif, produktif, serta responsif.